Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu menggapai cita-cita yang selalu kita impikan. Anak-anakku SMP Darul Quran, hari ini sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan membahas terkait kuis pembahasan dahulu. Di sini yang Pak Rahman kasih kemarin, yang pertama adalah sebutkan faktor pendorong dan penghambat dalam proses asimilasi. Di sini faktor pendorong asimilasi yang pertama adalah toleransi, keterbukaan saling menghargai dan menerima unsur-unsur kebudayaan. Kedua, kesempatannya sama dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dengan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, perkawinan campuran dari kelompok yang berbeda kebudayaan atau bisa disebut dengan amalgasi. Terakhir adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Kalau faktor penghambatnya ialah kelompok terisolasi atau terasing. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Ketiga, prasangka negatif terhadap pengaruh budaya baru. Empat, perasaan primordial bahwa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lain. Selanjutnya, perbedaan yang sangat mencolok seperti ciri-ciri ras, teknologi, dan ekonomi. Terus, golongan minoritas mengalami gangguan oleh penguasaan. Terakhir adalah perasaan grup yang sangat kuat. Itu adalah faktor pendorong dan penghambat dalam proses adanya asimilasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Yang pertama adalah kemarin kita setelah membahas adalah faktor pendorong dan penghambat. Sekarang adalah proses asimilasinya. Proses asimilasi di sini terkadang sulit terjadi dan terkadang pula sangat mudah terjadi. Bahkan masyarakat tanpa sadar menyerap budaya asing. Banyak contoh hasil dari asimilasi antar budaya di Indonesia sendiri. Berikut hasil asimilasi budaya di Indonesia. Yang pertama adalah seni rupa dan seni lukis. Banyak kesenian di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Seperti seni rupa, seni lukis. Hal ini dibuktikan dari adanya patung. Patung yang ada di Gandara di kota Kutai Kartanegara. Itu adalah patung Buddha. Di sebelah kiri anak-anak itu adalah patung yang ada di Kutai Kartanegara atau simbol lambang mitologi yang ada di masyarakat kerajaan Kutai waktu itu. Kalau di sebelah kanannya anak-anak, ini adalah patung Dua Pala. Mungkin tidak asing yang rumahnya di Malang Raya. Ini adalah tempatnya dari di Singosari. Ada dua patung yang disebut dengan Dua Pala atau disebut dengan patung penjaga. Ini adalah seni rupa dan seni lukis atau contoh-contoh. Kalau seni lukis di sini ada yang namanya Amarwati ditemukan si Kendeng di Sulawesi Selatan. Ini adalah contoh-contoh dari seni rupa dan seni lukis nantinya. Ini adalah proses asimilasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, setelah seni rupa dan seni lukis, kita masuk dalam seni bangunan. Dalam seni bangunan, banyak bangunan bersejarah yang dibangun dari hasil asimilasi, seperti Punden Perunda, merupakan bangunan dari zaman Megalitikum. Punden Perunda ini banyak ditemukan, terakhir ditemukan itu ada di yang namanya daerah Jawa Barat atau disebut dengan bangunan Megalitikum yang mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha sehingga memiliki wujud candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur. Kalau Candi Prambanan di sini adalah bentuk candi yang bercorak Hindu. Kalau Borobudur adalah candi yang bercorak Buddha. Ini yang kita, kalau saya ingin membedakan antara candi Hindu dan Buddha, simbolnya adalah ini. Kalau saya model candinya itu seperti candi Prambanan, berarti itu coraknya Hindu. Kalau bentuk candinya itu seperti Borobudur, berarti candinya bercorak atau beragama Buddha. Bisa dimengerti dari sini bangunan seperti itu. Ini adalah bangunan dari zaman Hindu-Buddha atau disebut dengan zaman kuno. Selanjutnya dari sini bangunan masih banyak lagi. Kalau bicara seni bangunan, banyak candi-candi yang ada di Pulau Jawa atau peninggalan-peninggalan kerajaan yang seharusnya tetap kita jelajahi, kita pahami karena ini adalah warisan budaya kita. Sehingga ketika datang ke candi atau seni bangunan ini tidak hanya berfoto saja, tapi bagaimana mempelajari apa kisah yang ada di relief-relief candi tersebut. Karena dalam seni bangunan tidak hanya bangunan saja, pertama bentuk, yang kedua adalah relief. Relief adalah cerita yang ada
kisah kenapa kok dibangunnya candi ini, atau ada makna yang tersirat di dalam sebuah bangunan candi. Selanjutnya adalah kalender. Kalau saya mengetahui, kalender adanya penanggalan India yang diadopsi oleh Indonesia menunjukkan adanya asimilasi budaya. Penggunaan penanggalan tersebut adalah penggunaan tahun Saka di Indonesia. Selain itu, terdapat candra sakala atau konogram. Candra sakala adalah angka huruf berupa susunan kalimat atau gambar kata. Jadi waktu itu sebelum kita mengenal kalender Masehi hari ini atau di Indonesia, itu sudah mengenal yang namanya tahun Saka. 1000 ada kerajaan Majapahit. 1000 berapa? Pasti belakangnya ada Sakanya. Ini adalah penanggalan atau kalender di zaman Hindu-Buddha atau zaman kuno. Selanjutnya adalah seni sastra. Prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya menunjukkan adanya pengaruh dari Hindu-Buddha. Prasasti-prasasti tersebut dalam tulisan huruf Palawa dan dalam bahasa Sanskerta. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat asimilasi budaya saat itu. Kalau saya melihat gambar ini adalah gambar Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini adalah menceritakan terkait kisah kerajaan dari Singosari atau kerajaan Tumapel. Kalau ada lagi dari kerajaan Majapahit itu disebut dengan Kitab Negara Kertagama. Jadi waktu itu kalau saya mengetahui seni sastra belum adanya buku di zaman kuno waktu itu. Di zaman kuno mereka menulisnya di batu atau disebut sekarang dengan yang namanya prasasti. Jadi waktu itu mereka itu belum ada kertas, mereka menulis di batu. Tetap menulis karena menulis adalah cerminan sebuah negara. Makanya tapi hari ini yang terjadi adalah masyarakat susah untuk menulis karena apa? Rendahnya untuk membaca. Padahal sekarang teknologi sangat canggih. Pertama canggih, yang kedua gampang diakses. Seharusnya kita lebih bisa untuk menulis sebuah sastra atau menulis sebuah karya disebut. Selanjutnya adalah pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sangat kuat hingga dapat mengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini disebut atau terbukti dari perubahan sistem pemerintahan yang pada awalnya menggunakan seorang kepala suku berubah menjadi sistem kerajaan terdapat seorang raja. Jadi dulu itu berbentuk suku-suku lalu berubah menjadi sebuah kerajaan. Kalau teman pelajari itu namanya sistem pemerintahnya adalah sistem monarki. Kalau sekarang adalah sistem demokrasi. Kalau monarki itu bentuknya kerajaan, kalau sistem demokrasi bentuknya presiden. Ini adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia sampai hari ini. Selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilang unsur-unsur kebudayaan asli. Akulturasi merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan dalam kurun waktu yang lama. Contoh, perpaduan musik Melayu dengan musik Spanyol menjadi lahir musik keroncong. Selanjutnya adalah kalau akulturasi bangunan atau akulturasi budaya. Kalau saya pernah ke Wali Songo ataupun mungkin ada contoh itu adalah di Wali. Di sini contoh adalah ada bangunan seperti Hindu-Buddha, terus ada bangunan masjid, terus di depannya ada menempel piring-piring Cina, corak-corak Cina. Terus ada lagi di Sunan Bonang Tuban. Mengetahui ketika masuk makam yang pernah ke Wali 5, di situ pasti ada yang namanya ketika masuk makam di gapuranya ada seperti mangkok atau piring yang menempel dalam dinding. Ini adalah bentuk akulturasi. Akulturasi budaya yang pertama, akulturasi budaya bangunan, akulturasi budaya musik. Ini adalah bentuk akulturasi. Jadi unsur yang mudah diterima dalam akulturasi antara lain yang pertama, kebudayaan material. Yang kedua, teknologi baru yang manfaatnya cepat dirasakan dan mudah dioperasikan. Misalnya kebudayaan pertanian, alat-alat pupuk dan benih. Yang ketiga adalah kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi setempat. Contoh kesenian, olahraga. Keempat, kebudayaan yang pengaruhi kecil, misalnya model pakaian, unsur-unsur kebudayaan yang sukar diterima orang lain. Yang kelima, kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat, misalnya unsur keagamaan. Keenam, yang terakhir, kebudayaan yang mendasari proses sosialisasi yang sangat meluas dalam kehidupan masyarakat, misalnya makanan pokok, sopan santun, dan mata pencaharian.
Mungkin itu saja anak-anak untuk proses-proses asimilasi, bagaimana masuknya proses asimilasi yang ada di Indonesia melalui budaya, seni rupa, seni bangunan, kalender, sastra, pemerintahan, dan akulturasi. Semoga bermanfaat. Ketika ada yang tanyakan bisa ditanyakan di grup. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajarkan, semoga dipermudah oleh Allah. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.